Definisi sensus penduduk. Sensus penduduk adalah kegiatan pencatatan data penduduk secara menyeluruh yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Biasanya 10 tahun sekali, sensus penduduk dilakukan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk, persebaran, dan kepadatan penduduk. Sensus penduduk dilakukan dengan dua cara, yaitu sensus penduduk de facto dan sensus penduduk de jure. Sensus penduduk de facto sendiri adalah proses pencacahan penduduk yang dihasilkan terhadap semua orang yang ditemui oleh petugas ketika dilaksanakan sensus. Dan untuk sensus de jure adalah proses pencacahan penduduk yang dilaksanakan terhadap semua orang yang benar-benar tercatat dan bertempat tinggal di suatu wilayah. Umumnya sesuai dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode pengisian sensus kependudukan. Metode pengisian sensus kependudukan ini ada dua cara. Yang pertama, metode canvasser dan metode householder. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu metode canvasser. Metode canvasser adalah metode pengisian yang dimana petugas mendatangi tempat tinggal warga dan memberikan daftar pertanyaannya. Keunggulan dari metode ini adalah data yang didapatkan lebih terjamin dan akurat karena susah untuk dipalsukan. Sedangkan kekurangannya adalah waktu yang dilakukan adalah cukup lama karena batasan wilayahnya yang sangat luas. Yang selanjutnya adalah metode householder adalah pengisian daftar pertanyaan yang dilakukan oleh penduduk itu sendiri. Kelebihan dari metode ini adalah waktu yang diperlukan lebih cepat karena petugas tidak harus mendata satu persatu penduduk yang ada di sana. Sedangkan kekurangannya adalah data yang didapatkan kurang akurat kebenarannya. Dimensi sensus penduduk. Yang A adalah pencatatan yang menyeluruh terhadap semua orang. Jadi sensus penduduk itu harus mencakup semua individu dalam suatu negara. Nah, ini juga termasuk buat mereka yang berada di luar negeri tetapi masih menjadi bagian dari populasi negara tersebut. Untuk yang B adalah pencatatan mencakup semua orang. Yang satu de jure atau berdasarkan tempat tinggal. Jadi pencatatan ini dilakukan berdasarkan tempat tinggal resmi atau domisili seseorang. Misalnya seseorang yang bekerja di luar kota tetapi ber-KTP di kota asalnya, tetap dihitung sebagai penduduk kota asal. Nah, lalu yang kedua ada de facto, berdasarkan penduduk yang ditemukan saat SP dilakukan. Pencatatan dilakukan berdasarkan keberadaan fisik seseorang di suatu tempat saat sensus dilakukan, tanpa melihat alamat resminya. Lalu yang poin C dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sensus penduduk tidak dilakukan setiap saat, melainkan ada periode tertentunya. Mungkin periode biasanya itu sekitar 10 tahun. Survei penduduk adalah perhitungan jumlah penduduk di suatu negara yang dilakukan dengan menggunakan sistem sampel. Sampel pelaksanaan survei tidak dilakukan pada seluruh penduduk dan semua wilayah di suatu negara, tetapi hanya dilaksanakan di daerah-daerah yang dianggap memiliki wilayah negara secara keseluruhan. Pembahasan yang selanjutnya adalah kelebihan survei penduduk. Yang pertama adalah survei penduduk memberikan berbagai informasi. Survei dapat menghasilkan sejumlah besar data dan peneliti dapat menggunakan survei untuk mengumpulkan informasi terkait opini sosial ekonomi, periklanan, dan pemasaran, serta perencanaan atau pengujian fitur produk. Lalu, yang kedua adalah hemat biaya dan efisien. Melakukan survei secara langsung ataupun online merupakan alternatif yang lebih cepat dan lebih murah dibandingkan metode pengumpulan data seperti observasi. Survei seringkali memerlukan lebih sedikit waktu dan sumber daya untuk menghubungi peserta dan mengumpulkan hasilnya. Dan yang ketiga adalah mudah dianalisis. Mengapa? Karena proses analisis data bisa jadi sederhana karena menerima dan meninjau pertanyaan survei biasanya merupakan proses yang mudah.
Hal ini berguna jika peneliti menghadapi tenggat waktu atau menerima banyak hasil. Registrasi penduduk adalah pencatatan data kependudukan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga terkait. Data yang dicatat meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan perubahan pekerjaan. Registrasi penduduk merupakan sumber data kependudukan yang penting untuk keamanan dan perencanaan pembangunan. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi program pembangunan yang telah berjalan, analisis jangka panjang, perencanaan pembangunan kependudukan, menetapkan dan melindungi hak-hak sipil individu, dan menghasilkan statistik vital. Registrasi penduduk memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode-metode pengumpulan data kependudukan lainnya, seperti sensus penduduk atau survei sampel. Berikut adalah beberapa kelebihan registrasi penduduk. Kelebihan registrasi penduduk yang pertama, lebih akurat karena registrasi penduduk mencatat data kependudukan secara individual dan langsung dari sumbernya. Registrasi penduduk juga dapat mengurangi kesalahan atau bias yang mungkin terjadi pada metode lain yang bergantung pada ingatan atau estimasi responden. Dan yang kedua, lebih lengkap karena registrasi penduduk mencakup seluruh populasi penduduk tanpa adanya batasan atau kriteria tertentu. Registrasi penduduk juga dapat mencatat data kependudukan yang bersifat dinamis dan sensitif, seperti perpindahan atau perceraian. Dan yang ketiga, lebih mutakhir karena registrasi penduduk dilakukan secara berkeseimbangan dan segera setelah terjadi peristiwa kependudukan. Registrasi penduduk juga dapat menyediakan data kependudukan yang relevan dengan kondisi tertentu. Dan yang terakhir, lebih mudah diakses karena registrasi penduduk menggunakan sistem informasi yang terintegrasi dan terstandarisasi. Registrasi penduduk juga dapat menyajikan data kependudukan dalam berbagai bentuk dan media seperti dokumen, kartu, sertifikat, database, atau portal online. Dalam registrasi penduduk meliputi yang pertama, pencatatan kejadian kependudukan yang terjadi secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, pencatatan dalam kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, migrasi, adopsi anak, dan lain-lain. Yang ketiga, pencatatan data kependudukan dilakukan oleh kantor pemerintah dalam negeri. Dan yang keempat, pencatatan data kependudukan dilakukan secara pasif. Dan yang kelima, pencatatan data kependudukan dilakukan saat terjadi peristiwa tertentu atau perubahan tertentu. Dan yang keenam, terakhir, yaitu data registrasi penduduk dikumpulkan dan dipergunakan sebagai sumber data resmi dalam perhitungan semua peristiwa demografi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, kami dari pihak BPS akan mendata untuk keperluan sensus penduduk. Apakah kepala keluarganya ada? Oh, ada. Silakan masuk. Permisi Pak. Jadi kami akan mendata untuk keperluan sensus penduduk ya Pak. Apakah Bapak kepala keluarganya? Oh iya Mbak, saya kepala keluarga. Baik Pak, untuk nama lengkapnya, Nama lengkap saya Muhammad Hafian. NIK-nya berapa? Untuk NIK-nya 3201 0101 019 0001. Alamatnya? Alamat saya Jalan Ahmad Yani nomor 27. Lama tinggal pada alamat saat ini tuh berapa tahun Pak? Mulai dari 2008 sampai sekarang. Jenis kelamin laki-laki ya Pak? Tempat dan tanggal lahirnya? Tempatnya di Lumajang, tanggal lahir 2008 tahun 1997. Kewarganegaraan Indonesia ya Pak? Suku bangsanya Jawa. asli Jawa. Agamanya Pak? Islam. Bahasa yang digunakan? Bahasa Indonesia. Lalu status hubungan dengan kepala keluarga?
kepala keluarga. Status perkawinannya? Kawin. Oke Pak, jadi selanjutnya adalah tentang pekerjaan ya Pak. Lalu aktivitas yang biasa dilakukan itu apa Pak? Bekerja. Pekerjaannya? Wira swasta. Dan status pekerjaannya itu? Pegawai tetap. Kalau tentang pendidikan, pendidikannya itu pendidikan tertingginya apa? S1 manajemen. Oke, yang terakhir tentang perumahan ya Pak. Status kepemilikan rumah yang ditempati saat ini, Milik sendiri. listrik dan sumber air minum, PLN berlangganan dan PDAM. kepemilikan jamban, Milik sendiri. lalu jenis lantai terluas. Jenis lantai terluas keramik. Oke, sudah? Terima kasih ya Pak. Iya, Pak. Kami permisi dulu ya Pak. Monggo. Permisi Pak, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Pak, ada apa? Jadi gini Pak, kami dari pihak BPS ingin mendatangi penduduk yang ada di desa ini. Nah, ini ada daftar pertanyaannya, silakan Bapak isi. Silakan diisi Pak, besok saya ambil. Terima kasih atas waktunya. Ini siap, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini sudah selesai. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.